Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Oktar Renaldi. Saya dari jurusan Public Relation. Di sini saya ingin membahas tentang mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Judul dari metode penelitian kuantitatif saya adalah pengaruh informasi komunikasi media massa terhadap COVID-19 dalam mempengaruhi psikosomatik warga klaster Mutiara Satrio. Pendahuluan, latar belakang masalah. Maraknya beredar tentang informasi di media sosial tanpa pilih dan pilah membuat hal ini menjadi kebingungan di masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam menanggapi berita yang beredar di media massa maupun internet. Informasi negatif tentang COVID-19 kini menjadi perbincangan yang kontroversi, menimbulkan keresahan masyarakat itu sendiri. Media massa yang seharusnya fokus dengan hal yang dapat membantu masyarakat agar stigma masyarakat tentang COVID-19 ini tidak terlalu berbahaya atau hanya wabah yang dikategori masih baru tidak begitu parah. Media massa yang dianjurkan untuk menyebarkan berita positif agar tidak terganggu psikosomatik masyarakat. Identifikasi masalah. Di sini saya buat 5. Yang pertama, apakah penyebaran informasi di media massa akan berdampak pada kehidupan seseorang? Mengapa informasi yang beredar di media massa sangat efektif untuk publik atau khalayak? Yang ketiga, mengapa informasi yang di media dapat mengganggu psikosomatik seseorang? Yang keempat, bagaimana seharusnya informasi yang diberitakan di media massa tidak mengganggu psikosomatik seseorang? Yang kelima, apakah psikosomatik seseorang terganggu hanya karena informasi tentang COVID-19 di media massa? Kajian teori. Pengertian dari komunikasi massa. Menurut Devler and McQuail dalam Riswandi pada tahun 2009, komunikasi massa adalah suatu proses di mana komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan secara terus-menerus menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda dengan melalui berbagai cara. Komunikasi merupakan suatu proses untuk menerima dan mencari informasi yang dilakukan oleh seorang komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media yang berisi pesan yang akan disampaikan sehingga mendapatkan feedback sesuai dengan tujuannya. Massa merupakan khalayak atau orang banyak. Jadi komunikasi massa adalah kegiatan untuk menerima dan mencari informasi melalui media massa, cetak atau elektronik untuk ditujukan kepada khalayak banyak atau masyarakat. Ciri-ciri dari komunikasi massa antara lain ditujukan kepada masyarakat untuk pesan yang disampaikan secara terbuka, memiliki khalayak yang banyak, komunikasi bersifat tidak langsung, memiliki feedback, komunikasi bersifat satu arah, masyarakat yang menggunakan media komunikasi massa bersifat sukarela, komunikan bersifat anonim dan heterogen, pesan yang disampaikan melalui media massa akan tiba serentak. Komunikasi massa lebih merujuk pada isi pesan yang akan disampaikan. Fungsi media massa itu ada 6. Yang pertama adalah informasi, hiburan, meyakinkan, persuasi, pengawasan, dan kolerasi. Prosesnya, melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah, yaitu dari komunikator ke komunikan. Proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris di antara komunikator dan komunikan. Proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal tanpa name. Proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan pada hubungan-hubungan kebutuhan di masyarakat. Unsur dari komunikasi massa yang pertama ada komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek dari komunikasi tersebut. COVID-19 pengertiannya. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales dalam keluarga Coronaviridae. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host atau interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang, menurut Wang pada tahun 2020. Pengertian psikosomatik. Gangguan ini populer dengan nama gangguan psikosomatis yang artinya penderitaan yang bersifat fisik tetapi tidak ditemukan penyebab-penyebab rasionalnya. Yang dimaksud dengan penyebab rasional di sini adalah istilah yang biasa ditemukan dalam kedokteran yang menunjuk pada penyebab biologis dan medis. Gangguan ini melibatkan gambaran klinis yang didominasi oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan fungsi organ internal, perilaku maladaptif yang terbuka, menurut Coleman pada tahun 1972.
Dalam hal ini patut dicatat pernyataan seorang pionir kedokteran psikosomatis Vlaanderen Dunbar pada tahun 1943 bahwa lebih penting mengetahui pasien macam apa yang menderita gangguan ini daripada apa yang dideritanya. Hal itu berarti bahwa masalah kepribadian merupakan hal yang mendasar dalam gangguan-gangguan semacam ini. Faktor-faktor dari psikosomatik. Yang pertama, sumber-sumber bagi kesehatan, sumber-sumber sikap, sumber-sumber penanggulangan, ekses otomatis dan cedera jaringan, faktor-faktor psikososial dan sistem kekebalan, serta gaya hidup. Karakteristik psikosomatik. Adanya konstitusi tubuh yang membuat badan cenderung menjadi lebih mudah sakit, stres, terlibatnya sistem saraf otonom, adanya situasi yang memperkuat dan memelihara tetap adanya gangguan sehingga tidak mereduksi melainkan justru mengembangkan gangguan. Yang dipakai di sini metode penelitian dari variabel. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian menurut Ari Kunto pada tahun 2006. Variabel merujuk pada karakteristik atau atribut seseorang individu atau suatu organisasi yang diukur dari observasi dalam dua atau lebih kategori dalam continuum score menurut Creswell pada tahun 2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis penelitian. Sebelumnya akan dilakukan pengidentifikasi variabel-variabel yang diambil dalam penelitian ini. Metode penelitian kuantitatif yang penulis gunakan adalah penelitian korelasional yang ditujukan untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain-lain. Menurut Sugiono pada tahun 1998. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono pada tahun 1998. Populasi dalam metode ini yang saya ambil adalah warga sekitar perumahan saya, yaitu warga dari perumahan klaster Mutiara Satria yang berjumlah 150 kepala keluarga dan 600 orang untuk keseluruhan jumlah keluarganya. Peneliti mengambil sampel pada perumahan tersebut dikarenakan peneliti tinggal di perumahan tersebut dan ingin mengetahui apa yang terjadi terhadap psikologi seseorang jika suatu media massa memberitahukan sebuah berita tentang COVID-19. Di saat seperti ini, pandemi COVID sangat meresahkan warga karena tiap harinya jumlah yang dinyatakan positif terus mengalami peningkatan dan penyebaran wabah pada tiap daerah semakin cepat dan luas, sehingga aktivitas masyarakat mengalami gangguan dan tidak produktif untuk melakukan suatu kegiatan di luar rumah. Sampel. Menurut Ari Kunto pada tahun 2006, sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Ari Kunto pada tahun 2006 menjelaskan apabila populasi kurang dari 100 maka sebaiknya sampel dapat diambil dari seluruh total populasi yang dapat disebut dengan penelitian populasi. Sedangkan jika jumlah populasi lebih dari 100 maka yang diambil 10 sampai 15 atau 20 sampai 25% sebagai sampel peneliti. Berdasarkan ketentuannya Ari Kunto pada tahun 2006 maka peneliti mengambil sebanyak 30% dari jumlah warga yang ada, yaitu sebanyak 45 kepala keluarga yang akan diambil datanya. Teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis probability sampling. Dengan cara random sampling, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dan cara pengambilan data menggunakan random sampling, yaitu dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi tersebut. Menurut Sugiono pada tahun 1998. Teknik pengambilan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan berbagai cara. Menurut Sugiono pada tahun 2013, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala. Dalam skala Likert, terdapat pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua macam, yaitu pernyataan favorable atau mendukung memihak pada objek sikap dan pernyataan unfavorable atau tidak mendukung suatu objek sikap. Teknik analisis data. Uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut Azwar pada tahun 2013, untuk menentukan suatu item layak digunakan atau tidak, maka batas nilai minimal kolerasi 0,30 bisa digunakan. Jadi item yang memiliki nilai koefisien korelasi di bawah 0,30 maka tidak dianggap valid. Menurut Priyatno pada tahun 2012, agar hasil perhitungan statistik dan pengolahan data dalam uji validitas dengan teknik korelasi
memberikan hasil yang akurat, tepat, dan cepat, maka digunakan alat bantu komputer dengan program IBM SPSS Statistik versi 22. Uji reliabilitas dapat dikatakan juga sebagai keterpercayaan, keperandakan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya. Namun ide pokok terkandung dalam kondisi reliabilitas dan sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Untuk menentukan suatu instrumen variabel reliable atau tidak, maka bisa menggunakan batas nilai alfa 0,6. Apabila nilai alfa lebih dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah reliable, menurut Priyatno pada tahun 2012. Analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan data hasil kuesioner yang diperoleh atau angket, maka akan diproses dan diolah data dengan menelaah semua data yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana, menurut Priyatno pada tahun 2012. Bahwa analisis regresi sederhana adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antar satu variabel independen dengan satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Adapun model persamaan regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian adalah Y sama dengan A plus BX, keterangan Y sama dengan komunikasi media massa, A konstanta, B koefisien regresi, X dampak COVID-19 terhadap psikosomatik warga. Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji yang bertujuan untuk membuktikan apakah pengaruh komunikasi media massa terhadap pemberitaan COVID-19 terhadap psikosomatik warga klaster Mutiara Satria. Tingkat signifikan yang digunakan yaitu A,005. Oke, terima kasih.